firman Allah di dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada di dalam sulbi bapak mereka, yaitu bahwa mereka beriman pada rububiyah Allah terhadap mereka dan akan beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, seraya berfirman dalam surah Al-A'raf 172. Nanti saya jelaskan ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayat. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami, kami menjadi saksi. Maksud ayat ini Bapak Ibu sekalian, di dalam jasad kita ini yang membuat jasad ini bisa berfungsi. Ini tangan saya bisa bergerak, mata saya bisa melihat, suara saya bisa keluar, saya bisa merasa, Bapak Ibu bisa melihat saya, bisa menulis, bisa apa saja karena adanya ruh di badan. Bahasa lainnya ruh itu jiwa, gitu kan? Jiwa dan ruh sama. Ruh ini kalau dikeluarkan dari jasad, jasadnya akan rusak. Sebagaimana kita tahu, kalau orang sudah mati, proses ruh keluar, 3 hari sudah membusuk. Ya, mungkin kalau sebulan sudah dimakan oleh tanah, sudah habis badannya. Yang membuat sekarang darah kita, urat-urat saraf, otot-otot ini bisa sampai seperti ini sekarang bertahan dengan hikmah Allah SWT, adanya ruh yang ditiupkan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang kita yakini menginformasikan kalau semua ruh sebelum ditiupkan ke jasad di rahim ibu pada saat umur 4 bulan, semua ruh Allah ambil kesaksian dari mereka. Bukankah saya Tuhan kalian? Jadi ruh kita ini semua sudah bicara dengan Allah. Maka mereka mengatakan, iya, kami menjadi saksi. Kata para ulama, bagaimana memahaminya kalau ruh manusia sudah mengenal Tuhannya? Kata para ulama, kalau manusia-manusia ini sedang dalam keadaan genting, susah. Contoh, semua manusia walaupun ateis yang tidak meyakini Tuhan, kalau dia sedang berada di sebuah kapal dan kapal itu lagi dihantam dengan ombak yang besar, badai, pastikan semua akan mengucapkan dari mulutnya, wahai Tuhanku selamatkan aku. Walaupun ateis, karena sudah jiwanya yang berbicara. Orang kalau sudah ketakutan sekali atau suka sekali, maka akan berbicara di dalam jiwanya akan berbicara, akan mengatakan ya Allah. Kalau dia beriman atau dia mengatakan wahai Tuhan tolonglah saya, gitu kan. Cuma kita orang beriman sudah tahu. Jadi ruh ini punya potensi untuk itu. Kenapa Bapak Ibu kalau hadir di pengajian kitab cerita tentang kisah-kisah bisa tersentuh? Yang tersentuh apa? Bukan jasadnya, ruhnya. Karena ruh ini ada potensi sudah mengenal Tuhan. Kita punya potensi untuk itu. Jadi makanya mudah untuk bisa kembali ke jalan Allah sebenarnya. Asal dia mau membawa, maka dia akan kembali ke situ. Ini kesaksian dari Allah memberitahukan tentang apa yang kita sendiri tidak tahu, gitu kan. Bahwasanya ruh kita ini punya potensi mengenal Tuhannya dan sudah mengikrarkan. Kata para ulama tafsir, makna ayat ini semua ruh tidak terkecuali. Manusia dan jin sudah mengikrarkan bahwasanya memang dia punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala.